Boleh ya Prof ya? Ya, ya, Pak Alhamdulillah. Ketua. Alhamdulillah. Ini peserta sudah ada masuk 25 jamaah. Insya Allah sebagian akan menyusul bersama kita. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang senantiasa tidak pernah berhenti terus kita rasakan, terutama kenikmatan yang paling besar dalam hidup kita, yaitu kenikmatan iman, Islam, dan juga alhamdulillah nikmat sehat yang sampai dengan saat ini alhamdulillah masih kita rasakan, karunia terbesar di saat yang lain saat ini sedang sakit. Semoga kita semua Allah berikan kesehatan, kemampuan, serta kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua hingga akhir hayat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa kepada seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in juga para ulama, guru-guru kita semua dan juga para ulama istiqomah dalam menyampaikan segala risalahnya kepada kita semua, dan juga sampai pada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang gabung pada hari ini, pada malam ini di kajian virtual Masjid Asy-Syifa, semoga Allah golongkan sebagai umat yang istiqomah dalam menjalankan setiap sunnahnya sampai seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya jazakallah khairan katsiran kepada guru kami, guru saya Al-Ustaz Nur Ihsan Bindullah atas kedatangannya, kehadirannya bersama kami semua dalam kajian online. Perlu saya sampaikan, Ustadz Nur Ihsan ini adalah yang senantiasa hadir bersama kami di Masjid Asy-Syifa, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Gedung Eijkman. Beliau mengisi kajian di Masjid Asy-Syifa setiap hari Kamis pada minggu yang kedua. Jadi sebulan sekali kita alhamdulillah bertemu ya Ustaz ya dalam kondisi yang normal gitu. Dan sekarang terlepas dari memang segala keterbatasan, alhamdulillah kita masih Allah pertemukan melalui media yang alhamdulillah dapat kita optimalkan sehingga waktu-waktu yang berlalu kita bisa jadikan tetap untuk dapat menuntut ilmu dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan, kepada Bapak Dekan, juga Bapak Ketua DKM, Prof. Uki Suarsa, dan juga para tenaga IT, Kang Adi dan Kang Panji yang senantiasa bersama kita semua untuk terus memfasilitasi kajian ilmu ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan tidak mengurangi keutamaan, pahala, serta keberkahan yang Allah hadirkan. Semoga insya Allah sama dan mungkin ada kemungkinan lebih baik lagi karena upaya yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memberikan faham atas apa yang kita dengar melalui media apapun. Terkait dengan temanya Ustadz ya, alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya kita buka dulu kegiatan kita pada malam hari ini, pada malam yang baik ini dengan sama-sama kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terkait dengan tema Ustadz, yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan bahwa memang kita ini Ustadz, kajian online ini sudah berjalan kurang lebih sekitar setelah Ramadan ini ini bulan yang pertama Ustadz, bulan Juli perdana ini, ya. Perdana. Di bulan Juni ini perdana. Jadi ini kajian yang ketiga Ustadz bersama Ustadz ini. Kajian yang ketiga. Kita melaksanakan setiap minggu malam Ustadz pada jam yang sama, jam 8. Dan tema yang pertama pada waktu itu adalah mengenai istiqomah dalam ketaatan pada waktu itu, dan tema yang kedua adalah tahsin Quran, karena alhamdulillah para jamaah ada sebagian yang meminta kepada kami untuk
belajar tahsin Quran melalui media virtual ini, dan alhamdulillah 2 kajian tersebut berjalan lancar. Dan pada kajian yang ketiga ini, setelahnya kita diterangkan pada waktu itu oleh Ustadz Ahmad Humaidi tentang istiqomah dalam ketaatan, tentu kita juga perlu dicari juga mengenai amalan-amalan apa nih yang bisa kita istiqomahkan, yang amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terutama pada saat ini kita sangat mendekati bulan Zulhijjah, Ustaz ya. Nah, dan tentu di situ banyak sekali keutamaan-keutamaan yang mesti kita ketahui kembali, mesti kita charge kembali wawasan kita, keilmuan kita, sehingga kita diingatkan apa saja keamalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak hanya di bulan Zulhijjah, tapi karena kita saat ini akan memasuki bulan Zulhijjah, malam ini adalah tanggal 29 Zulhijjah. Jadi kurang lebih kalau 29 hari mungkin besok maghrib kita sudah masuk ke tanggal 1 Zulhijjah, Ustaz ya. Kalau 29 hari. Nah, itu mungkin Ustaz tema kita yang akan Ustaz sampaikan nanti, yaitu amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menghemat waktu sebelum Ustaz menyampaikan tausiahnya pada kita semua, jangan lupa boleh untuk disiapkan alat tulis dan sebagainya, karena insya Allah akan banyak sekali poin-poin penting yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC. Tentu saja harus kita catat ya. Jadi suatu saat kita sedang ada waktu kosong, bisa kita buka lagi memori-memorinya melalui catatan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Baik, Ustadz, itu saja mungkin untuk pengantar dari kami. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz dan juga kepada teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah sudah hadir partisipan para jamaah keluarga besar FK Unpad, jamaah Asyifa. Alhamdulillah sudah 43 orang. Semoga semakin banyak lagi yang menyusul bergabung bersama kita. Semoga Allah mudahkan pula. Baik Ustadz, untuk waktu dan medianya kami persilahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Syukur malam ini masih disehatkan, mudah-mudahan selalu dijaga, dipelihara, dilindungi, dan kita doakan juga mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, segera diangkat penyakitnya, dan semoga jadi penggugur untuk semua dosa dan kesalahan-kesalahan. Jamaah Masjid Asyifa, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya ingin memulai dengan satu sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan waktu yang sebentar lagi kita akan masuki, seperti yang tadi disampaikan, kita akan masuk ke bulan Zulhijjah insyaallah. Satu hadis, izinkan saya untuk menggunakan slide ya. Nah, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian dari Tirmidzi, dari Ibnu Majah, dan riwayat Ahmad. Artinya hadis ini bisa dipakai. Hadis ini sahih, ya. Hadis ini bisa jadi sandaran.
Karena seperti yang kita pahami, ada hadis tapi validitasnya tidak sampai derajat sahih. Ada yang derajatnya hasan, ada yang derajatnya dhaif, lemah, ada yang palsu, dinisbatkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan. Ini hal yang sangat bahaya karena mengatasnamakan Nabi. Ya. Kalau mengatasnamakan orang lain saja bisa jadi delik hukum, mengatasnamakan Nabi ini deliknya bukan sekedar dunia, tapi deliknya sampai ke akhirat. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman, siapa yang mengatasnamakanku, ya, mengatasnamakan Rasulullah, padahal beliau tidak pernah menyampaikan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan untuk memilih tempat duduknya di neraka. Mengerikan. Validasi hadis Nabi ini dilakukan oleh para ulama, sehingga ada hadis, misalnya ada kumpulan hadis Sahih Bukhari, ada kumpulan hadis Sahih Muslim, ada kumpulan Sahih Tirmidzi, dan seterusnya. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang Allah muliakan, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang keutamaan waktu, karena kadang Allah memilih waktu-waktu tertentu, dan dalam pilihan waktu tersebut Allah melipat gandakan ganjarannya. Sebagai contoh misalnya dari 12 bulan, dari mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, Allah mengistimewakan bulan Ramadan. Dan bentuk keistimewaannya adalah dengan melipat gandakan ganjaran kalau melakukan ibadah di dalamnya. Dalam satu malam misalnya, Allah memilih sepertiga malam terakhir sebagai waktu yang paling istimewa. Dalam satu minggu misalnya, Allah memilih hari Jumat sebagai hari rayanya umat Islam. Pekanan itu ada di hari Jumat. Tempat pun demikian. Ada tempat-tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan, dan bentuk keistimewaannya dengan melipat gandakan ganjaran kalau melakukan ibadah di tempat tersebut. Di Multazam misalnya, di Raudhah, kemudian di Masjidil Haram secara umum, yang pahala sholat itu bisa sampai 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi sampai 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa sampai 500 kali lipat. Dan seterusnya. Nah, termasuk dalam pemilihan waktu, ya, kata sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata beliau, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai para sahabat kemudian verifikasi, ya, mengkonfirmasi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin membandingkan dengan amal soleh yang begitu besar, baik dalam mengerjakannya, ya, tentu dalam pahalanya juga. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad
berjuang di jalan Allah, walal jihadu fi sabilillah. Kenapa pertanyaan ini yang muncul? Kenapa pertanyaan tentang berjihad atau berjuang yang ditanyakan oleh para sahabat? Jamaah yang Allah muliakan, seperti yang kita pahami, ya, ada namanya bulan-bulan haram, Syahrul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan haram ini, ya, bulan yang kita dilarang untuk atau saat itu bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan. Bulan haram itu ada 3. Pertama bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian yang keempat bulan Muharram. Nah, di 4 bulan ini dilarang berperang, kecuali kalau memang dalam kondisi membela diri. Sehingga pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang difahami amal yang paling berat, amal yang paling besar ganjarannya adalah berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Tapi tidak bisa dilakukan berperang itu di bulan Zulhijjah. Amal solehnya itu lebih besar, ya, dibanding dengan jihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membenarkan pertanyaan tadi, hingga kata beliau, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula bisa atau tidak pula jihad fi sabilillah bisa menyamai amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jemaah yang Allah muliakan, tentu, ya, jihad yang dimaksud dalam hadis ini, ya, jihad yang dimaksud dalam pertanyaan para sahabat ini adalah perjuangan mengangkat senjata dengan fisiknya dan dengan hartanya. Karena secara umum, secara bahasa, apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ini secara bahasa memang maknanya jihad. Para tenaga kesehatan pun mereka berjihad. Para pengusaha muslim pun mereka berjihad. Para guru, dosen, mereka juga berjihad. Berjihad di bidang ilmu, berjihad di bidang ekonomi, berjihad di bidang kesehatan. Semua amalan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh secara bahasa memang disebut berjihad. Tapi yang dimaksud oleh para sahabat dalam pertanyaan ke Rasulullah di hadis ini adalah perjuangan yang terkait dengan nyawa, mengangkat senjata. Rasulullah membenarkan bahwa amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tidak bisa dikalahkan bahkan oleh jihad di jalan Allah. Kecuali, ini ada pengecualian, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali orang yang berangkat dengan jiwa dan hartanya, tapi tidak ada yang kembali satupun. Artinya nyawanya hilang, hartanya pun hilang. Berjuang dengan harta dan nyawa, berjihad dengan harta dan nyawa, dan dua-duanya hilang, dua-duanya sirna di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu nilainya setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya, bahkan setara dengan orang yang mati syahid di jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Ini bukan sembarang keutamaan tentunya. Ya. Boleh jadi mungkin kita tidak ditakdirkan
tidak diberi kesempatan oleh Allah mengamalkan ya amalan ini, mengangkat senjata dengan harta, dengan nyawa, kemudian meninggal. Tapi indahnya Islam, indahnya ajaran agama kita, ada amalan-amalan yang zahirnya beda, tapi ganjar sama. Yang kita lakukan itu mengangkatkan dengan nyawa dan dengan harta, tapi pahalanya, ganjarannya sama seperti yang berjihad ya, dengan harta dan dengan nyawa. Ini indah. Ini kenikmatan dan karunia yang luar biasa, rahmat yang luar biasa. Amalnya berbeda, tapi pahalanya sama. Jamaah yang Allah muliakan, hal-hal seperti ini ada banyak di dalam agama kita. Amalnya berbeda, tapi ganjarannya sama. Contoh misalnya, pahala umroh. Ya. Karena sekarang umroh itu masih belum dikeluarkan visanya, masih belum bisa terbang ke Saudi Arabia, tapi pahala umrohnya itu bisa kita dapatkan meskipun tidak dengan umroh. Ini kan unik ya. Dapat pahala umroh tanpa berangkat umroh. Kalau di hadis ini, dapat pahala mati syahid dan berjihad dengan harta dan nyawa, meskipun tidak dengan harta dan nyawa. Apa caranya? Pahala umroh tanpa umroh. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah menyebut tentang amal soleh yang berbuah pahala umroh. Siapa yang sholat subuh, kemudian duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, dia sholat sunnah 2 rakaat. Maka ganjarannya, kata beliau, seperti mengerjakan pahala umroh sempurna, sempurna, sempurna. Yang dilakukan bukan bayar tiket pesawat, tidak ada dana tiket pesawat yang dikeluarkan, tidak ada uang untuk sewa penginapan, tidak ada uang catering yang dia keluarkan. Cukup dengan sholat subuh, zikir setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat setelah terbit matahari, tapi pahalanya sama seperti umroh. Atau misalnya, sholat maghrib 1 jam. Nah, ini kita belum pernah. Tapi bisa dapat pahala sholat maghrib yang lama, meskipun sholat kita itu cuma sebentar. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, orang yang duduk setelah sholat fardu, menunggu sholat fardu berikutnya, dia dicatat dalam kondisi sedang sholat. Kita datang misalnya untuk sholat maghrib, selesai sholat maghrib kita duduk untuk menunggu sholat isya. Duduk menunggunya itu dicatat oleh malaikat sedang sholat maghrib. Padahal tidak sedang sholat maghrib. Amalnya menunggu waktu sholat, tapi pahalanya seperti orang yang sedang sholat. Contoh lagi misalnya, kita yang tidak saum, atau ada sahabat kita, ada tetangga kita, ada saudara kita, ada keluarga kita yang rutin saum sunnah, Senin Kamis misalnya besok. Kita nggak bisa saum, atau kita belum terbiasa saum. Tapi kita ingin dapat pahala saum. Saya tidak saum, tapi saya bisa dapat pahala saumnya. Amal apa yang bisa dilakukan? Amal yang bisa dilakukan, kita memberi makan orang yang saum. Oh, bukan. Memberi makan orang yang berbuka saum. Karena memberi makan orang yang saum itu dilarang. Ya. Memberi makan orang yang berbuka saum. Pahalanya sama seperti pahala orang yang saum. Amalnya beda, tapi pahalanya sama. Haji misalnya. Ada orang yang haji, ada orang yang dapat pahala haji, tapi tidak berangkat haji.
Ini ada hadisnya juga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang umroh di bulan Ramadan, dia seperti berhaji. Yang dilakukan, biaya yang keluar itu biaya umroh di bulan Ramadan, tapi ganjaran yang dia dapatkan itu seperti orang yang pergi haji. Dan seterusnya. Ini kalau kita kumpulkan, hal-hal seperti ini ada banyak. Mendapat pahala yang sama dengan amalan yang berbeda. Jamaah yang Allah muliakan, kembali ke hadis ini. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, kalau melihat redaksinya, ya, semua amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu semuanya dicintai oleh Allah. Tentu ada hal atau ada amalan yang prioritas, ya. Ada amalan yang ya, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Ini mungkin yang ingin kita kaji bersama-sama, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi bekal amal soleh kita di bulan Zulhijjah yang akan kita masuki sebentar lagi insya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, beberapa amal soleh di bulan Zulhijjah, khususnya di tanggal 1 sampai tanggal 10, yang prioritas. Ya. Yang pertama tentunya haji, karena bulan ini juga dinamakan bulan haji, Dzul Hijjah. Dzu itu artinya pemilik, ya, Hijjah artinya haji. Bulan pemilik haji, Dzul Hijjah. Orang Arab kalau mereka memberi nama sesuatu itu dikaitkan dengan kondisi yang terkait. Kenapa dinamakan Dzul Qa'dah? Zu itu artinya pemilik, Qa'dah itu artinya duduk. Dari kata qu'ud, qa'ada yaq'adu artinya duduk. Karena kalau sudah masuk bulan Zulqa'dah, orang Arab mereka duduk-duduk. Karena sudah masuk ke bulan haram untuk berperang, mereka tidak mengangkat senjata, mereka duduk. Zulqa'dah. Haji tentu jadi amal soleh utama, ya, di bulan Zulhijjah ini. Dengan kondisi sekarang yang dibatasi, ada ibadah hajinya, tapi terakhir kabar yang saya terima hanya dibatasi sampai 10.000 orang saja. Terbayang, ya, itu di Padang Arafah sangat lengang, ya, sangat kosong. Yang biasanya jamaah haji mungkin sampai 2 juta atau 3 juta orang, hanya 10.000 orang saja. Jalanan jadi jauh lebih lancar. Ibadah haji. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji dilancarkan rezekinya, dimudahkan ongkosnya. Ya, sekarang bukan ONH lagi, tapi OHM. Ongkos haji naik. Mudah-mudahan diberangkatkan. Karena berangkat ke tanah suci itu 2 katanya. Ada yang karena nisab, ada juga yang karena nasib. Nisab itu karena sudah mampu, ya, nasib karena memang dimampukan oleh Allah. Sehingga ada yang dipanggil karena sudah mampu, ada yang dimampukan karena memang sudah dipanggil. Yang dipanggil karena sudah mampu itu karena nisabnya, secara fisik dia sehat, kemudian materi dia ada, perjalanannya juga aman, itu nisab. Ada juga yang karena nasib. Secara materi mungkin tidak mumpuni, tapi karena sudah dipanggil, ada saja jalannya sehingga dia dimampukan oleh Allah. Dan ini yang pernah saya alami di tahun 2005 dulu. Jadi almarhum Bapak itu tidak dapat izin dari kantornya karena sedang ada sesuatu lah di kantornya.
Tadinya mau berangkat dengan ibu, almarhum bapak dengan ibu, tapi karena ini 2005 itu masih bisa daftar tahun itu dan berangkat tahun itu juga. Akhirnya saya dipanggil, kemudian diminta untuk menemani ibu. Padahal saya tidak, ya, secara finansial memang masih belum mampu saat itu untuk berangkat haji. Tapi karena harus ada yang jadi mahram, ya alhamdulillah. Akhirnya ditakdirkan, dimudahkan, dimampukan oleh Allah untuk berangkat. Itu nasib. Dan saya kira banyak yang seperti ini. Ya, ada yang ada yang atas biaya dinas, ada juga yang bonus misalnya, macam-macam lah. Ada yang umrohnya atau hajinya itu dimampukan oleh Allah karena memang sudah dipanggil. Jamaah yang Allah muliakan, ini amal soleh yang pertama di bulan Zulhijjah, ibadah haji. Amal soleh yang kedua, ya. Bagaimana sebelum ke amal soleh yang kedua? Bagaimana dengan kita yang masih belum ada rizki atau masih belum dipanggil untuk berangkat ibadah haji? Jamaah yang Allah muliakan, esensi dari ibadah haji, esensi atau tujuan dari ibadah haji itu yang pertama, haji itu memakmurkan rumah Allah. Haji itu esensinya adalah memakmurkan rumah Allah. Berkunjung ke rumah Allah untuk memakmurkan rumah Allah. Kalau kondisi masih belum memungkinkan, belum dipanggil untuk ibadah haji, setidaknya memakmurkan tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, ini jadi amal soleh pengganti. Ya, alhamdulillah sekarang masjid sudah dibolehkan untuk dimakmurkan. Ya, kalau kemarin kita mayoritas di bulan Ramadan taraweh di rumah, Jumat juga di rumah, dan seterusnya, sekarang sudah dibolehkan untuk ke masjid. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid sebagai bentuk latihan kalau nanti Allah memanggil kita untuk memakmurkan Masjidil Haram, memakmurkan Arafah, memakmurkan Mina, dan seterusnya. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, tentunya amal soleh yang disukai atau amal soleh andalan, amal soleh yang sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah ini adalah sholat Idul Adha, tepat di tanggal 10 Zulhijjah, sholat Idul Adha. Kemudian di tanggal 9 Zulhijjah, saum Arafah. Dan ini memang sering jadi tarik ulur pendapat. Apakah 9 Zulhijjah itu menginduk ke jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, atau 9 Zulhijjah itu hitungannya hitungan di kita, ya, hitungan di Indonesia. Karena sering kejadian di beberapa tahun-tahun belakang, kadang di Mekah misalnya, atau di Timur Tengah atau di Saudi khususnya, 1 Zulhijjahnya sebutlah hari Selasa atau hari Senin, sementara di kita hari Selasa. Hingga muncul polemik, kita ini saum Arafah itu disebutnya saum Arafah karena ikut jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, atau kita saum Arafah itu karena tanggal 9 Zulhijjah. Dan tanggal 9 Zulhijjahnya berbeda dengan tanggal 9 Zulhijjah jamaah haji. Jamaah yang Allah muliakan, polemik ini sudah lama, ya. Artinya bukan hal yang harus terus-menerus diperdebatkan. Masing-masing ada argumentasinya, masing-masing ada sandarannya, masing-masing ada dalilnya. Bagaimana sikap kita atau saya secara pribadi lebih cenderung kepada lihat lingkungan sekitar kita.
kalau lingkungan sekitar kita itu 9 Zulhijjahnya hari Rabu, ya kita akan ikut hari Rabu. Meskipun mungkin wukufnya itu hari Selasa misalnya. Meskipun tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia, tapi di Mekah sana sudah tanggal 10 Zulhijjah. Ya masing-masing ada argumentasi, masing-masing ada dalilnya, ya masing-masing ada sandarannya, tapi akan lebih hikmah, akan lebih bijaksana kalau kita bersama dengan kaum muslimin yang ada di wilayah kita, yang ada di sekitar kita. Karena kalau seandainya zaman dulu lah katakan, dan ini yang paling meringankan, katakanlah zaman dulu jamaah haji mereka wukuf misalnya hari Senin, sementara di Indonesia itu tidak ada telepon, tidak ada handphone, tidak ada SMS, tidak tahu tanggal berapa atau hari apa jamaah haji itu wukuf. Pada akhirnya ya, tanggal 9 Zulhijjah atau Saum Arafahnya itu ya melihat lingkungan sekitar, dan itu yang jauh lebih bisa dipakai di seluruh kondisi, di seluruh tempat. Tapi kalaupun ada yang mengatakan ini Saum Arafah, maka kita harus ikut jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Itu juga ada argumentasinya, ada dalilnya. Perbedaan masalah dan pandangan fikih jangan sampai membuat kita terpecah belah, jangan sampai merusak ukhuwah. Jangan sampai, nah ini amal sunnahnya dikerjakan, tapi yang haramnya juga dikerjakan. Apa yang sunnahnya? Saum Arafah, itu amal soleh. Apa yang haramnya? Bermusuhan gara-gara amalan yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah kemudian merusak yang wajib. Jangan sampai Saum Arafah kemudian merusak persaudaraan. Ini bentuk amal soleh yang jangan sampai dirusak dengan amal salah. Kalau kita sedang tawaf di Ka'bah, itu banyak orang-orang yang ingin mencium Hajar Aswad. Itu bagus, itu sunnah, dan itu baik, dan itu dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi, jangan sampai amal soleh dirusak dengan amal salah. Amal solehnya mencium Hajar Aswad, amal salahnya kemudian mengganggu, menyikut, melukai, mendorong saudara kita yang sama-sama ingin mencium Hajar Aswad. Ini juga tidak tepat ya. Ada kalau dalam fikih itu namanya ada fikhul aulawiyah, ada fikih prioritas. Mana yang lebih diprioritaskan? Menjaga kebersamaan, persatuan dan ukhuwah, atau mendahulukan amalan yang sunnah? Tentunya kebersamaan dalam kebaikan itu harus tetap dipertahankan. Perbedaan jangan sampai merusak kebersamaan. Haji, kemudian sholat Id, kemudian Arafah, zikir. Ada ayat di surat Al-Baqarah. Jamaah haji ya, diperintahkan untuk banyak berzikir. Dan kita yang tidak sedang haji pun ya, diperintahkan, atau ini amal soleh yang paling ringan. Karena zikir ini tanpa harus ada gerakan tertentu, tanpa harus ada tempat tertentu, tanpa harus ada waktu tertentu, tanpa harus ada hitungan tertentu. Ya, ibadah yang paling ringan, amal soleh yang paling mudah, tapi efeknya sangat dahsyat. Jamaah yang Allah muliakan, di akhir setiap amal soleh, Allah perintahkan untuk selalu berzikir. Bahkan ya, sholat yang jadi tiang agama pun tujuannya adalah untuk zikir. Dalam surat Toha, surat ke-20, Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku.
dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian ayat tentang haji misalkan, Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wadhkurullah. Kemudian berjalanlah, bergeraklah sebagaimana manusia bergerak dan ingatlah Allah. Tentunya ya zikir yang dimaksud bukan hanya sekedar zikir lisan, walaupun zikir lisan juga baik, walaupun zikir lisan juga berpahala. Tapi zikir yang diperintahkan oleh Allah adalah zikir yang melibatkan lisan, pikiran, dan perasaan. Zikir yang seperti inilah yang akan melahirkan ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hanya sekedar zikir lisan, ya, jangankan insan, jangankan manusia, burung beo saja bisa. Burung beo kalau dilatih, subhanallah, 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 bisa mengikuti lisannya saja, tapi tidak dengan hatinya. Jangan sampai antara lisan dengan perasaan ini tidak ada ikatan saat berzikir. Seperti yang mungkin sering kita lihat dalam keseharian atau bahkan mungkin kita rasakan. Kadang misalnya lisan yang memang mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi hatinya itu masih merasa berhak untuk dipuji. Kalau kita dipuji, misalkan dengan kelebihan yang Allah titipkan, Bapak hebat ya, luar biasa, lisannya mungkin mengucapkan hamdalah, tapi hatinya itu tidak sedang mengucapkan hamdalah. Lisannya mengucapkan segala puji bagi Allah, tapi dalam hati dia merasa, saya juga berhak dipuji. Ini belum zikir hatinya, baru zikir lisannya. Nah, zikir yang seperti ini tentunya tidak akan melahirkan ketenangan hati, karena zikrullah yang dimaksud bukan hanya zikrullah lisan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Haji, salat Id, saum Arafah, zikir, taubat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat At-Taubah, surat ke-9, Allah Subhanahu wa taala mempertegas larangan bagi kita di bulan Zulhijjah ini untuk berbuat zalim kepada diri sendiri. Tadi kita sama jemaah yang Allah muliakan, dalam 1 tahun ada 4 bulan haram. Ini saya ingin menampilkan ayatnya. Kita tampilkan ayatnya. Surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Dalam ketetapan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 ini ada 4 bulan haram. 1 bulan Rajab, 2 bulan Zulqa'dah, kemudian 3 bulan Zulhijjah, bulan haram, dan yang keempat bulan Muharram. Apa panduan atau apa perintah dari Allah terkait dengan bulan haram ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kamu menzolimi diri kamu sendiri di 4 bulan ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Hingga bentuk amal soleh di bulan Zulhijjah ini atau di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah kita bertaubat, kita memperbaiki diri, menghindarkan diri dari kezaliman, zalim ke orang lain, zalim ke diri sendiri,
kita taubati dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak zikir dan seterusnya. Kemudian yang ke-6, haji, sholat id, saum arafah, zikir, taubat, infak dan sedekah. Dan ya, infak dan sedekah ini tentunya dengan berbagai macam keutamaan, dengan berbagai macam fadilah, dengan berbagai macam ganjaran, dan khususnya ya, terkait dengan musibah atau kondisi pandemi yang hari ini masih sedang terjadi, mudah-mudahan infak dan sedekah ini bisa jadi tameng, bisa jadi pelindung, bisa jadi jalan Allah menjaga kita dari musibah. Karena banyak ya dalam, atau ada satu riwayat, meskipun perlu disampaikan untuk amanah keilmuan, riwayat ini memang diperbincangkan oleh para ulama, validitasnya, bahwa infak dan sedekah itu bisa menyembuhkan orang sakit. Infak dan sedekah itu bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi ada hadis sahih yang bisa digunakan, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, infak dan sedekah itu meredam murka Allah Subhanahu Wa Taala, meredam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kalaulah seandainya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, mudah-mudahan dengan infak dan sedekah yang kita keluarkan, ini jadi bagian dari ikhtiar atau bagian dari usaha kita menjaga diri di tengah kondisi pandemi yang sekarang masih terjadi. Yang terakhir, jemaah yang Allah muliakan, ini tentunya yang juga jadi bagian yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa untuk tidak dibahas, terkait dengan kurban, ibadah kurban. Karena tidak lengkap ya, Zulhijjah ini kalau tidak ada ibadah kurban. Meskipun ibadah kurban ini adalah ibadah yang ya bagi yang mampu ini diperintahkan, bagi yang tidak mampu diusahakan. Jemaah yang Allah muliakan, saya ingin membahas khusus terkait dengan ibadah kurban ini dengan satu kisah yang ada di dalam surat Al-Maidah. Karena kurban ini bukan hanya, atau kalau kita tarik sejarahnya, ternyata kurban itu bukan dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam saat ingin menyembelih Nabi Ismail, anaknya. Tapi ibadah kurban itu sudah dimulai sejak anak Adam ada di dunia. Sejak anak Adam ada di dunia. Dan ini adalah ibadah pertama atau amal soleh pertama yang Allah perintahkan kepada anak manusia, kepada anaknya Adam. Jadi kalau ada pertanyaan, amal soleh apa yang Allah perintahkan kepada anaknya, kepada Bani Adam, kepada anaknya manusia? Ternyata amal soleh pertama yang Allah perintahkan adalah, yang Allah ceritakan dan Allah perintahkan adalah kurban. Di ayat ke-27, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba kurban. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, sebenar-benarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban. Jadi kurban itu bukan hanya ada dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi sudah ada bahkan sejak manusia pertama, ya. Filosofi kurban, sejarah kurban itu berasal sejak zaman Nabi Adam dan keturunan Adam. Jamaah yang Allah muliakan, kalau kita memaknai kurban
dari sisi bahasa ini menarik. Dari sisi bahasa, kurban itu dari kata koruba, yakrubu, kurbah, qaribun. Ada asmaul husna, al-qarib, Allah yang maha dekat, al-qarib. Kurban itu dari kata dekat. Kurban itu dari kata dekat. Artinya, kedekatan itu memang butuh pengorbanan. Saya kalau ingin dekat dengan pasangan saya, memang ada yang harus saya korbankan. Mungkin perasaan, mungkin waktu, mungkin harta, dan seterusnya. Kalau saya tidak bisa berkorban dengan hal-hal tadi, saya yakin di keluarga saya tidak akan ada kedekatan. Saya kerja di Bandung, misal. Istri saya kerja di Aceh. Kalau tidak ada yang mau berkorban dengan pekerjaannya, secara fisik tidak ada kedekatan. Saya kalau tidak mengorbankan pekerjaan, tidak bisa dekat dengan istri saya yang di Aceh. Istri saya yang di Aceh kalau tidak bisa mengorbankan pekerjaan, juga tidak bisa secara fisik dekat dengan saya. Jadi ada benang merah secara makna, secara bahasa, antara kurban dengan kurbah, kedekatan, qarib. Qarib artinya dekat, kurban artinya pengorbanan. Tidak ada kedekatan tanpa ada pengorbanan. Saya lupa, di Masjid Asy-Syifa rasanya pernah disampaikan, atau di kajian online bulan Ramadan pernah disampaikan atau tidak. Jadi ceritanya ada landak, ya. Landak atau sekumpulan landak yang akan menghadapi musim dingin. Landak ini punya dua pilihan. Kalau mereka kumpul bareng-bareng, mereka bisa, landak-landak ini bisa mendapatkan kehangatan. Tapi ada hal yang harus mereka korbankan untuk dapat kehangatan dan kedekatan ini. Mereka harus berkorban kenyamanan. Karena saling tusuk, saling melukai, tapi mereka selamat dari ganasnya musim dingin, mereka mendapatkan kehangatan di tengah luka. Itu yang mereka korbankan. Atau pilihannya yang kedua, mereka memilih kenyamanan, tapi akhirnya mereka harus mati dalam kebekuan. Ya. Beku dalam kenyamanan, masing-masing dengan kenyamanannya, tapi akhirnya yang terjadi adalah kebekuan. Tentu kita bukan landak, ya, tapi masing-masing kita tentunya membawa duri. Saya sebagai suami punya duri, saya sebagai bapak punya duri, pasangan juga punya duri. Kadang untuk menjalin kedekatan, ya ada pengorbanan. Kurban itu untuk kurbah. Ini sesama manusia. Termasuk jamaah yang Allah muliakan, kedekatan kita kepada Allah, kurbah kita atau takorrub kita kepada Allah, itu juga akan sangat bergantung kepada kurban kita. Ingin dekat ke Allah, maka harus ada yang kita korbankan. Semakin dekat, semakin banyak pengorbanannya. Kadang pengorbanan nyawa, kadang pengorbanan harta, kadang pengorbanan mata, kadang pengorbanan, dan seterusnya. Hingga di kisah ini, ya, kisah Habil dan Qabil adalah kisah pertama umat manusia tentang sejauh mana kita ingin dekat dengan Allah, itu akan ditunjukkan dengan sebesar apa pengorbanan kita demi Allah, untuk Allah. Dan apa yang terjadi? Ternyata ya, kisah ini jadi gambaran kita sebagai keturunan Adam, bahwa manusia itu ada dua. Ada yang ingin hasil sebesar-besarnya, tapi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Rasanya mirip-mirip prinsip ekonomi lah ya. Ingin dekat sedekat-dekatnya, tapi pengorbanan seminim-minimnya. Nah, ini prinsipnya Qabil. Keturunan Qabil itu prinsipnya dengan pengorbanan seminim-minimnya,
tapi ingin hasil sebesar-besarnya. Habil beda prinsipnya. Habil itu kalau ingin hasil sebesar-besarnya, maka pengorbanannya pun harus yang besar. Dan apa yang terjadi? Qabil berkorban dengan yang paling buruk yang dia punya. Sementara Habil berkurban dengan harta terbaik yang dia punya. Jadi anak Adam, ya anak manusia itu terbagi jadi dua. Yang jadi pertanyaan, saya dan kita termasuk keturunan Habilkah atau termasuk keturunan Qabil? Termasuk orang yang punya prinsip dengan sekecil-kecilnya pengorbanan dan sebesar-besarnya keuntungan, atau prinsip kalau ingin keuntungan besar, maka pengorbanannya juga mesti besar. Karena kadang jamaah yang Allah muliakan, ya kita maunya surga Firdaus, tapi kalau giliran ujian hidup, ya kalau bisa jangan berat-berat lah, yang ringan-ringan. Itu prinsipnya Qabil. Gitu. Kita ingin rezekinya lancar. Tapi kalau untuk infak dan sodakoh, kadang pilihannya yang ya bukan hal yang terbesar yang sesuai dengan keinginan kita. Ini prinsipnya Qabil. Dalam urusan dunia, kadang kita pakai prinsipnya Qabil. Dalam urusan akhirat, juga kita masih pakai prinsipnya Qabil. Dan ternyata, ya, dalam kisah ini, yang diterima oleh Allah adalah pengorbanannya Habil. Bahkan Habil, ya, diabadikan kalimatnya oleh Allah saat Habil mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Maknanya, orang bertakwa itu adalah orang yang punya prinsip seperti prinsip Habil. Orang bertakwa bukan orang yang punya prinsip seperti prinsip Qabil. Ini sebagai evaluasi dan introspeksi untuk saya khususnya dan untuk kita semua juga. Ternyata di antara ciri takwa itu adalah orang yang punya prinsip kalau ingin sesuatu yang besar, maka pengorbanannya pun harus besar. Bukan termasuk orang yang bertakwa kalau punya prinsip keuntungan sebesar-besarnya, pengorbanan sekecil-kecilnya. Jamaah yang Allah muliakan, kisah-kisah berikutnya ini ya kisah-kisah yang terkait dengan pengorbanan nyawa. Kalau di ayat ke-27 itu pengorbanan harta, ya, harta yang terbaik untuk kedekatan yang terbaik. Di ayat berikutnya, di ayat ke-28, itu ayat tentang pengorbanan nyawa. La in basalta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Tidak gampang untuk memilih antara jadi orang yang menyakiti atau jadi orang yang tersakiti. Kalau kita lihat terjemahannya, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Nggak gampang untuk berkorban ya dengan nyawa. Saya tidak akan membunuh engkau. Engkau kakak saya. Kalau engkau ingin melukai saya tidak akan melukai engkau. Ya terkait dengan tafsirnya, memang ini kata para ulama dulu membela diri kalau dibunuh, kalau diserang itu belum ada. Itu tafsir yang pertama. Jadi kalau sekarang, ya kalau zaman sekarang kita itu ingin diserang, maka kita punya hak untuk membela diri. Hingga tafsir para ulama yang pertama, aturan zaman dulu, syariat zaman dulu, kalau kita diserang, itu kita tidak boleh membunuh orang yang menyerang. Lebih baik kita terbunuh. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ini yang mungkin jauh lebih mudah kita terima. Kalau dalam satu keluarga ada konflik, maka mengalah itu jauh lebih baik. Karena ini cerita tentang kakak dan adik. Kalau dalam satu keluarga ada konflik, maka jadi orang yang terzolimi itu lebih baik daripada jadi orang yang menzolimi. Tapi itu nggak gampang. Berkorban jadi orang yang terzolimi
daripada harus memilih jadi orang yang zalim, itu nggak gampang. Apa yang jadi kekuatan Habil sehingga siap untuk tersakiti, padahal Habil punya kemampuan untuk membela diri? Ternyata, jemaah yang Allah muliakan, inilah dasar dari semua pengorbanan, inilah asas dari semua kemampuan kita untuk memilih yang terbaik. Kata Habil, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tidak mungkin orang bisa memilih pengorbanan yang terberat kecuali kalau orang tersebut adalah orang yang takut kepada Allah. Kita dilukai. Sangat mungkin, kita sangat mampu untuk membalas, bahkan lebih berat, lebih dahsyat dari orang yang melukai kita. Tapi saat kita memilih inni akhafullah rabbal alamin, kita menelan rasa sakit tadi, kita berkorban dengan perasaan, kita tidak ingin membalas. Modal terkuatnya adalah inni akhafullah rabbal alamin. Dan ini ya pondasi utama dari semua pengorbanan, termasuk pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Kalau bukan karena takut kepada Allah, mustahil Nabi Ibrahim akan menjalankan perintah Allah tadi. Mustahil Nabi Ibrahim akan berani atau tega menyembelih anaknya sendiri. Karena kecintaan dan karena rasa takut kepada Allah, maka pengorbanan itu pasti akan dilaksanakan, akan dilakukan, akan diikuti. Jemaah yang Allah muliakan, ini beberapa amal soleh yang bisa kita upayakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dari mulai haji, tadi kalau memungkinkan, kemudian sholat Id dengan protokol kesehatannya, kemudian zikir dan taubat dengan istighfarnya, infak dan sodakoh, kemudian yang terakhir tadi tentang kurban. Utamanya kalau seandainya memang belum bisa kurban materi, setidaknya korban perasaan, mengorbankan perasaan asal kita tidak melukai orang lain. Modal dasarnya adalah inni akhafullaha rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, suara saya terdengar tidak, Ustaz? Halo? Jelas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, hatur nuhun paparannya yang sangat lengkap, sangat menggugah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan untuk kita bisa mengamalkannya ya Ustaz ya. Dan ini Ustaz, ada 2 pertanyaan yang masuk Ustaz. Ini dari Dr. Eti Sutarti. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait kurban Ustaz, apakah kurban itu cukup 1 orang saja dalam 1 keluarga? Padahal kalau secara finansial masing-masing suami dan istri tersebut mampu Ustaz. Baik. Begitu Ustaz. Itu dulu mungkin ya. Ini pertanyaan tentang fikih ya, yang selalu kalau fikih itu khususnya yang furu ya, bukan yang usul, yang cabang, selalu menyediakan ruang untuk tarik ulur pendapat selama memang hadisnya atau dalilnya ada. Sebagai contoh misalnya, ini di luar pertanyaan kurban, sebagai analogi. Dulu Rasulullah pernah memerintahkan ke para sahabat, kalian sholat asar di Bani Quraisyah. Ini Rasulullah membuat 1 pasukan, kemudian memerintahkan sholat asarnya di 1 tempat namanya Bani Quraisyah. Berangkatlah para sahabat setelah zuhur, kemudian masuk waktu asar, tapi belum sampai ke Bani Quraisyah. Ini Madinah, ini Bani Quraisyah, kata Rasulullah sholat asarnya di sini. Tengah perjalanan masuk waktu asar.
perintahnya, redaksinya jelas. Salat la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Salat asarnya di Bani Quraidah. Tapi apa yang terjadi? Para sahabat kemudian punya dua pandangan. Para sahabat kemudian terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita salat asar pada waktunya. Kata yang kedua, kita salat asar pada tempatnya. Kata yang pertama, kalau salat asar pada tempatnya, tidak akan pada waktunya, karena mungkin sudah kemalaman, maghrib atau bahkan isya. Yang terjadi apa? Yang satu sholat asar pada waktunya, tidak pada tempatnya. Yang satu sholat asar pada tempatnya, tapi di luar waktunya. Padahal hadisnya satu. Tapi difahaminya jadi dua. Artinya, dua-duanya juga mengamalkan hadis yang sama, tapi dengan cara memahami yang berbeda. Contoh misalnya, Rasulullah pernah takbiratul ihram itu sampai ke telinga. Rasulullah juga pernah takbiratul ihram itu sampai ke pundak. Ini dua keadaan yang berbeda. Pernah ke telinga, pernah ke pundak. Yang mana yang kita amalkan? Ke telinga boleh, ke pundak juga boleh. Itu hadisnya ada dua. Gimana kalau misalnya dicampur? Tangan kanan di telinga, tangan kiri di pundak, misalnya seperti ini. Nah, itu lain cerita, itu jangan dicampur. Nah, pun sama ya terkait dengan masalah kurban ini, ada dua hadis yang mungkin boleh jadi ini jadi tarik ulur perbedaan pendapatnya. Hadis yang pertama, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mampu berkurban, tapi dia tidak melaksanakan, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Itu satu. Hadis yang pertama. Tapi saat Rasulullah praktek kurban, beliau pernah berkurban, kemudian saat beliau mau menyembelih, beliau menyebut, ini kurban untuk keluargaku dan umatku yang belum berkurban. Nah, gitu. Jadi ada kalimat, Rasulullah menyembelih, itu untuk keluarganya juga. Padahal keluarga Rasulullah juga, artinya begini, kalau seandainya suami dan istri itu mau kurban masing-masing, itu bagus. Bisa. Sah, boleh. Tapi kalau seorang suami kemudian membeli domba, ya hak miliknya memang punya dia, karena domba hanya untuk satu orang. Tapi saat menyembelih, kemudian dia meniatkan, ini kurban dariku untuk keluargaku. Itu juga dibolehkan oleh para ulama. Itu jadi satu kurban untuk keluarga itu sah, boleh. Satu keluarga masing-masing berkurban, itu juga boleh. Jadi masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada ada argumentasinya. Mana yang lebih baik? Kalau seandainya finansialnya memang mampu, tentunya ya masing-masing berkurban itu juga dianjurkan. Dan ya penyebarannya juga apalagi dalam kondisi seperti sekarang, ya mudah-mudahan manfaatnya jadi jauh lebih banyak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan ini ada pertanyaan yang kedua dari Pak Dekan. Alhamdulillah Pak Dekan hatur nuhun telah biasa bergabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Merujuk dari kisah kurban dari Habil dan Qabil yang tadi Ustadz sampaikan, yang langsung bisa dilihat mana yang kurbannya diterima dan yang tidak. Nah, kalau Habil dan Qabil kan tadi langsung dijelaskan diterima dan tidaknya Ustadz ya. Nah, maka apakah ada indikator ibadah kurban kita yang insya Allah bertahun-tahun dilakukan, setiap tahun dilakukan, diterima atau tidak? Nah, indikator diterima atau tidaknya mungkin Ustaz itu. Apakah ada indikatornya Ustaz? Seorang muqarrib. Ya. Kata para ulama, biasanya kalau amal soleh itu diterima, pasti melahirkan amal soleh berikutnya. Ini secara umum ya. Kalau sholat kita diterima, setelah selesai sholat, itu pengen amal soleh lagi. Jadi kalau selesai sholat bawaannya pengen zikir, mudah-mudahan itu tanda sholatnya diterima. Apa tanda zikir kita diterima? Kalau selesai zikir, bawaannya itu ingin doa. Misal, mudah-mudahan tanda zikir kita diterima. Apa tanda doa kita diterima sebagai amal soleh? Setelah selesai doa, bawaannya kita itu ingin bersodakoh misalkan.
itu berarti doanya diterima. Cirinya kalau selesai sodakoh, kita itu ingin menutup mulut dan tangan kita supaya enggak koar-koar atau mengumbar amal soleh tadi. Itu juga bagian dari amal soleh, supaya enggak riya, dan seterusnya. Jadi secara umum, amal soleh itu diterima, termasuk kurban, kalau setelahnya melahirkan amal soleh yang lain. Dan sebaliknya, ciri dosa itu masih belum diterima taubatnya, kalau dosa itu melahirkan dosa lagi. Bohong misalnya. Apa cirinya bohong itu masih belum ditaubati? Bohongnya ditutup dengan bohong, ditutup dengan bohong, ditutup dengan bohong. Jadi kalau setelah selesai berkurban, kemudian dorongan kita untuk beramal soleh itu masih besar, tidak merasa saya lebih baik dari si fulan. Kalau saya kurbannya 1 sapi, kalau si fulan itu korbannya cuma domba, ini ada kekhawatiran kurbannya tidak diterima. Tapi kalau setelah kurban kita kemudian ada kekhawatiran, ya Allah, jangan sampai masuk perasaan riya, jangan sampai masuk perasaan ujub. Nilai dengan amalan ibadah haji tersebut ataupun umroh. Apakah jika kita menyengaja untuk meniatkan itu, Ustaz, apakah kita sama juga dengan telah melaksanakan ibadah tersebut, Ustaz? Artinya kalau Misalnya apa yang disengajakan? Misalnya kita katakanlah ibadah haji itu kan wajib, Ustaz ya. Ya. Wajib itu wajib bagi yang Wajib mampu. untuk yang pertama. Bagi yang pertama dan yang mampu, Ustaz ya. Nah, katakanlah kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut dan kita menyengaja untuk melaksanakan amalan-amalan yang memang senilai dengan ibadah haji tersebut. Apakah itu sama dengan kita sudah melaksanakan ibadah haji secara bahkan mungkin apakah kewajiban kita sudah gugur gitu, Ustaz, maksudnya. Itu, Ustaz. Terima kasih, mohon. Jadi kalau menggugurkan rukunnya itu tidak, tapi kalau pahalanya itu ya. Contoh misalnya gini, Ustaz, saya lagi nggak saum nih bulan Ramadan, tapi saya pengen dapat pahala saum. Jadi saya pengen ngasih iftar, takjil untuk orang-orang yang saum. Kan saya dapat tuh pahala saumnya, berarti saya nggak usah qadha ya, itu nggak bisa. Itu tidak bisa. Memang pahala orang yang saumnya kita dapat, tapi tanggung jawab kita untuk membayar saumnya itu tetap harus dikerjakan. Kecuali ini khusus dalam masalah saum. Kecuali kalau memang termasuk orang-orang yang bisa membayarnya itu dengan dengan fidyah, itu lain cerita. Jadi secara rukun kewajibannya itu tidak gugur, tapi secara pahala dia bisa dapat pahala. Termasuk haji gitu. Tadi saya belum pernah haji, ya sudahlah saya umroh saja di bulan Ramadan. Dengan begitu kewajiban haji saya gugur. Oh belum, belum. Tapi pahala hajinya tetap dapat gitu, seperti itu. Termasuk niat. Ya, kita tahu orang yang sudah niat itu sudah dicatat. Tapi bukan berarti orang yang sudah niat kemudian jadi gugur kewajibannya. Kalau untuk amal yang sunnah itu oke lah, karena amal sunnah tidak ada ancaman kalau dia ditinggalkan. Tapi kan kalau begini, nah itu sholat subuh kan sudah niat, itu nggak bisa, tidak bisa. Nanti itu jadi alasan untuk meninggalkan kewajiban karena sudah ada niat atau sudah diganti dengan amal yang lain yang memang ganjarannya sama. Kewajibannya tidak gugur, tapi pahalanya tetap dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti masih tetap harus ikhtiar saja untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya saja. Tetap kalau itu tidak gugur. Ya. Baik, Ustaz Atunun atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk, Ustaz, dari Dr. Irman di Cirebon. Terima kasih, Dokter, perantau setia bergabung. Assalamualaikum, Ustaz. Dalam konteks kemaslahatan umat pada era pandemi ini,
ada pendapat yang memperbolehkan mengganti hewan kurban dengan sedekah yang lain berupa uang, sehingga mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana pendapat Ustaz? Begitu Ustaz? Ya, kalau tujuannya itu menghindari penyebaran, saya kira masih ada cara lain ya yang bisa dilakukan. Misalnya dengan mengirimkan uangnya itu ke rumah penyembelih, ke RPH ya, rumah penyembelihan hewan misalkan. Dan nanti yang menyembelih itu diwakilkan langsung. Artinya ibadah kurbannya tetap dilaksanakan dan penyebarannya pun tetap bisa dihindarkan. Tapi kalau kemudian diganti dengan yang lain tanpa ada dalil yang membolehkan, ini saya khawatir nanti beramalnya jadi tanpa dalil, gitu. Tanpa dalil. Kalau memang permasalahannya itu penyebaran, saya kira dengan disiasati seperti tadi, itu amal soleh tetap dikerjakan dan kesehatan juga tetap bisa diperhatikan. Jadi kalau saya cenderung masih belum bisa menemukan dalil ya yang membolehkan kurban itu hanya diganti dengan uang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang bisa disodakohkan dengan uang, kenapa tidak ditransferkan uangnya itu ke rumah penyembelihan hewan gitu maksudnya. Nanti yang menyembelih ya mereka atas nama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Ustaz. Hatur atas penjelasannya. Baik, para Bapak Ibu sekalian, para keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, silakan apakah ada yang akan bertanya? Saya mau bertanya nih. Oh, silakan Prof, boleh Prof, mangga Prof. Prof Azali mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Prof. ya, ini Ustadz mengenai sembahyang subuh. Tadi bahwa kalau sudah sembahyang subuh duduk di masjid sampai matahari terbit itu dapat pahalanya gitu. Nah ini apakah boleh habis sembahyang subuh pulang ke rumah terus baca Quran sampai terbit matahari gitu? Apakah itu sama atau dapat pahala kalau hanya duduk di masjid saja gitu? Kalau keluar dulu, misalnya pulang ke rumah, baru di rumah kita itunya baca Quran sampai ini fajar. Terima kasih. Baik, Prof. Ya. Kalau lihat redaksinya memang duduk di tempat dia sholat. Itu redaksi hadisnya. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama, saya pernah membaca penjelasan para ulama, kalau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk tetap diam di tempat kita sholat tadi, maka pahalanya tetap. Misal begini, ya, terkait dengan kondisi kekinian misalnya. Kalau terlalu lama duduk di masjid, itu masjidnya mau tutup. Sementara kita mau dapat pahala umroh tadi. Ya sudahlah, niat kita sudah ada, karena masjidnya mau tutup, selesai sholat subuh, kita pulang ke rumah, kita lanjut di rumah. Dalam kondisi seperti ini, pahalanya tetap sama. Jadi karena niatnya sudah ada, tapi terkendala dengan kondisi yang terjadi. Atau misalnya, sudah niat untuk duduk di tempat sholatnya, tapi tiba-tiba ada hajat untuk ke kamar mandi, misalkan ke belakang. Akhirnya kita ke belakang, kemudian setelah itu kita lanjutkan di rumah, itu juga termasuk yang dibolehkan menurut penjelasan para ulama tadi. Tapi kalau tidak ada alasan apa-apa, tidak ada kendala apapun, ini tidak sesuai dengan teks atau redaksi hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab, Prof. Itu yang pernah saya temukan, atau itu yang pernah saya dapatkan penjelasannya. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Alhamdulillah, Prof. Apa sudah jelas, Prof ya? Jelas. Itu satu lagi, apa sama dengan maghrib? Maghrib menunggu isya itu harus duduk aja gitu, atau juga bisa keluar dulu gitu? Gimana, Prof? Kalau misalnya habis maghrib, kan tadi disebutkan duduk sambil menunggu isya, nanti pahalanya gitu.
Nah, itu apakah kalau kita misalnya habis maghrib terus pindah tempat atau apa ke rumah terus ada keperluan nanti balik lagi gitu misalnya ke masjid, apakah itu boleh atau hanya harus diam di masjid baru dapat pahala? Ah, sama seperti tadi Prof, kalau seandainya kondisinya memang tidak memungkinkan untuk duduk, selama catatannya, selama niatnya tidak berubah, selama niatnya tetap sama, pahalanya juga tetap sama. Karena ada pahala yang bisa kita dapatkan itu dengan niat. Contoh misalnya gini, ada orang yang biasa sholat itu selalu di saf pertama di masjid misalnya. Ternyata ada satu keadaan dia nggak bisa ke masjid, dia sakit, dia di rumah, itu pahala sholat di saf pertamanya tetap dicatat karena punya kebiasaan seperti itu. Misal Prof punya kebiasaan maghrib ke isya itu duduk di masjid terus begitu. Kemudian satu hari selesai sholat maghrib karena ada kebutuhan pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumahnya itu tidak mengurangi pahala kebiasaan catatan menunggu sholat isyanya. Jadi nikmat dan indahnya ajaran agama itu begitu luar biasa, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, alhamdulillah sepertinya waktu yang membatasi kegiatan kajian ilmu kita pada malam hari ini. Sudah hampir 1,5 jam kita menggunakan waktu dalam kajian pada malam hari ini, dan sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Kita berdoa saja semoga wabah ini segera selesai dan juga semoga kita bisa segera bertemu dan melaksanakan kajian tatap muka kembali di Masjid Ashifa. Amin, amin, insya Allah. Baik Ustaz, sebelum ditutup mungkin dimohon untuk berkenan memimpin doa secara singkat, barangkali Ustaz kami persilakan. Baik. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, hatur nuhun pisan. Insyaallah semoga Allah senantiasa mendengar dan mengijabah setiap doa yang kita panjatkan. Dan juga kami ucapkan terima kasih Ustaz atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga itu menjadi amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya kepada Ustadz selama kita untuk mengamalkannya, dan juga doakan kita mampu istiqomah Ustadz dalam mengamalkannya. Amin. Sama-sama saling doakan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semua yang ada di sini mampu untuk bisa mengoptimalkan ikhtiar kita untuk beribadah di bulan Zulhijjah. Semoga Allah perkenankan kita untuk masuk ke bulan Zulhijjah ya Ustadz ya. Besok ya Ustadz ya, Zulhijjah tuh mulai besok maghrib ya, atau hari Rabu barangkali. Sekarang 29 Zulhijjah. Rabu kemungkinannya. Berarti Zulqa'dah aja 30 hari ya Ustaz ya. Kemungkinannya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Dan kepada para jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya bersama kami semua di kajian virtual Masjid Ashifa yang senantiasa kita laksanakan setiap hari Minggu malam. Dan insya Allah pada minggu esok akan ada juga kajian virtual yang keempat di bulan Juni, yaitu bersama Ustadz Roni Abdul Fattah, dan temanya adalah renungan kematian. Semoga kita semua juga bisa senantiasa bersama-sama hadir, dan nanti Ustadz boleh kami jadwalkan mulai Ustadz ya. Insya Allah. Dan
harapan kami sebetulnya Ustadz nanti bisa hadir Ustadz di Insya Allah. kegiatan sholat Jumat Ustadz. Karena Ustadz itu terjadwal di bulan Agustus Jumat yang kedua seingat saya. Semoga nanti keadaannya bisa memungkinkan Ustadz ya. Ustadz bisa. Amin, insya Allah. Karena harus full APD mungkin ya Jumatannya. Full APD, masker dan sebagainya, dan juga jarak hazmat juga berarti. Yang mudah-mudahan nanti kita melihat kondisinya Ustaz ya, semoga Ustaz bisa hadir bersama kami untuk insyaallah Jumat gitu. Dan juga kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, insya Allah KJRI akan berjalan terus, dan di bulan Agustus dan bulan September pun insya Allah tetap kami akan agendakan selama kondisi belum memungkinkan untuk kita melaksanakan kajian secara tatap muka seperti biasa di masjid. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, para jamaah Ashifa dan keluarga besar Fakultas Kedokteran Pajajaran, kami persilakan bagi yang akan menyisihkan sebagian rezekinya untuk berinfak di Masjid Ashifa, untuk kegiatan operasional di masjid yang senantiasa setiap hari harus dibersihkan dengan disinfektan oleh teman-teman cleaning service, dan juga untuk kegiatan-kegiatan seperti kajian virtual, silakan bagi yang akan menyisihkan rezekinya ke rekening Bendahara Ashifa atas nama Ibu Ratna Wulan. Boleh untuk mengkontak kami bagi yang belum tahu informasi nomor rekening dan sebagainya. Dan alhamdulillah kajian pada malam hari ini berjalan dengan baik. Semoga menjadi amal kebaikan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada pimpinan kita semua, Bapak Dekan. Alhamdulillah terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga kegiatan dapat senantiasa berjalan dengan baik. Juga kepada Prof. Oki, Ketua DKM Masjid Ashifa FK 4, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Juga kepada teman-teman IT, Mir, FK 4, Kang Adi, dan Kang Panji. Semoga menjadi amal ibadah yang terus mengalir ya pahalanya, terus mendampingi kita, kegiatan terus berjalan dengan baik. Atur nuhun pisan, jazakumullah khairan katsiran. Baik, Ustaz, kita tutup saja kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangannya Ustaz. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya izin pamit ya. Baik Ustaz, atur nuhun pisan. Nuhun pisan. Kami mangga. Nuhun Ustaz. Ya, Pak Adi nuhun Pak Adi. Siap Pak Ustaz. Panji mana? Pak Panji mana ya? Pak Panji kok enggak? Kalau khairan kasiran Pak Ustaz. Atur nuhun sami-sami Pak Adi. Pak Ustaz. Ya, di Pak Adi. Adri nuhun Ustaz Adri. Pak Somsom, Masya Allah, Pak Somsom. Damang Pak Som. Alhamdulillah. Masya Allah. Hatur nuhun kepada semua jamaah sekalian yang sudah bergabung ya. Tadi Prof. Endang, Prof. Oki juga turun pisan, Pak Dekan, dan Prof. Azali, dan Prof. Ponpon juga saya lihat tadi hadir. Hatur nuhun pisan kepada semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Pak Comcom gimana nih Pak Comcom? Cibaduyut. Jadi ke Cibaduyut jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk bulan Agustus udah terjadwal juga Profesor Miftah Farid, Alhamdulillah. Mamirudin, dan juga kajian tahsin juga ada. Insya Allah sudah terjadwal juga. Jadi insya Allah kita nanti bulan Agustus pun akan hadir. Dan juga ini sekedar informasi saja bahwa dari Bank Syariah Mandiri itu approach ke kita semua, jadi akan mengajak bekerja sama gitu dari Bank Syariah Mandiri. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik sehingga segala yang dibutuhkan katanya dari Bank Syariah Mandiri akan memfasilitasi katanya di Masjid Ashifa ini. Walau alam nanti bentuknya seperti apa, ya didoakan saja semoga yang terbaik. Amin, amin. Juga dari Bank BJB juga ada yang menawarkan juga. Jadi dalam kegiatan-kegiatan webinar juga akan siap membantu untuk hadir di Masjid Ashifa ini. Dan juga informasi saja ini bagi yang masih hadir, saya juga mendapat kabar dari ISQ.
emotional spiritual question ya, Dr. Ustaz siapa? Ari Ginanjar Agustian ya. Beliau siap hadir katanya untuk dijadwalkan di Masjid Asyifa ini sebagai pembicara. Hanya saja memang saya lihat dari plafon budgetnya itu besar sekali. Plafon budget besar sekali ya. Kita sedang mencari solusinya yang terbaik lah. Semoga beliau bisa hadir memberikan materi kepada kita. Dr. Ari Ginanjar Agustian. Beliau pembicara kelas nasional bahkan internasional informasinya gitu. Materinya berbentuk seminar tentang ESQ. Itu bisa dilihat di YouTube seperti apa materi dari beliau. Baik, terima kasih karena waktu sudah lewat dari sudah ditetapkan. Hatur nuhun pisan. Roomnya mohon maaf akan kami tutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Adri, saya tutup sekarang ya. Siap, Pak Adi, nuhun pisan. Nah, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi